Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fat Asegaf Anastangin dengan NIM 201300171. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah saya cari. Yang pertama, Trianto Triana Rezekiningsih dengan judul penelitian Building Tolerance Character for Students in the Digital Era dengan tahun penelitian 2020. Adapun hasil penelitian yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan strategi pendidikan karakter di era digital. Salah satu karakter penting di era digital adalah toleransi. Guru mengalami kesulitan dalam membangun karakter toleransi siswa di era digital. Makalah ini membahas tentang strategi membangun karakter toleransi di era digital. Karena toleransi dapat dibangun melalui media digital dengan perencanaan, pengelolaan, dan target yang jelas. Penelitian ini membahas tentang bagaimana membangun karakter toleran bagi siswa di era digital. Pendidikan karakter di era digital tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, disinilah pentingnya penanaman pendidikan karakter di era digital seperti sekarang ini. Pendidikan karakter adalah upaya menanamkan kebiasaan baik agar peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Karakter yang dimaksud dalam pendidikan karakter adalah karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai dasar negara Pancasila, antara lain beriman dan bertakwa, jujur dan bersih, santun dan cerdas, tanggung jawab, serta kerja keras. Baik, yang kedua, nama peneliti Dini Palupi Putri dengan judul penelitian Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar di Era Digital dengan tahun penelitian 2018. Adapun hasil penelitian, pendidikan karakter adalah suatu proses penerapan nilai-nilai moral dan agama pada peserta didik melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Penerapan nilai-nilai tersebut baik terhadap diri sendiri, keluarga, sesama teman, terhadap pendidik, dan lingkungan sekitar. Teknologi banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai sarana dan prasarana interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pembentukan karakter sedari dini akan menumbuhkan budaya karakter bangsa yang baik dan kunci utama dalam membangun bangsa. Pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik sebagai penerus bangsa mempunyai akhlak dan moral yang baik untuk menciptakan kehidupan berbangsa adil, aman, dan makmur. Namun, dalam pemanfaatan teknologi tidak lepas dari dampak negatif. Untuk itu, sebagai pendidik harus mengawasi peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Untuk yang ketiga, nama peneliti Priscilla Natalia Kezia dengan judul penelitian Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar di Era Digital dengan tahun penelitian 2021. Adapun hasil penelitiannya, pendidikan karakter harus dilakukan sedini mungkin agar anak mampu menanamkan karakter yang baik sehingga mereka bisa membawanya hingga usia dewasa. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma-norma perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi di era digital seperti saat ini, peran orang tua bahkan pendidik sangatlah penting dalam meningkatkan karakter calon penerus bangsa. Oleh karena itu, keluarga adalah tempat utama dan pertama peserta didik untuk menjalani kehidupan. Peran guru di sekolah bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik. Guru juga sebagai role model terhadap pandangan anak sehingga guru akan menjadi patokan bagi setiap anak didik. Guru tidak hanya mengajarkan konsep karakter yang baik, tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik untuk dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Masyarakat sekitar juga berperan dalam mengawasi dan memotivasi perkembangan karakter peserta didik. Baik, untuk jurnal yang keempat, nama peneliti Miftah Nurul Anisa, Ade Wilyah, Nia Rahmawati
dengan judul penelitian Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar di Zaman Serba Digital. Penelitian ini diteliti pada tahun 2020. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma-norma perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di era digital ini, peran keluarga, guru, dan masyarakat sangatlah penting dalam meningkatkan karakter calon penerus bangsa. Keluarga sebagai tempat umum dan pertama peserta didik untuk menjalani kehidupan dan pendidikannya hendaklah mengawasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang, tegas, dan cermat. Peran guru di sekolah bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Peran guru sebagai role model dalam pandangan anak sehingga guru akan menjadi patokan bagi siswa untuk lebih mengajarkan dan mengarahkan peserta didik agar peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sekitar juga berperan dalam mengawasi dan memotivasi perkembangan peserta didik. Lalu, yang kelima, nama peneliti Raikan dengan judul penelitian Pembentukan Karakter Disiplin Siswa. Penelitian ini diteliti pada tahun 2018 dengan hasil pendidikan metode dalam pendidikan karakter meliputi pendekatan nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran yang membuat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode bercerita, metode diskusi, metode simulasi, serta upaya membantu siswa mengembangkan disiplin. Sekolah adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat peserta didik belajar mengembangkan perilaku yang sehat. Salah satunya adalah disiplin. Proses pendidikan yang dapat dilakukan di sekolah untuk mengembangkan disiplin peserta didik, salah satunya juga dengan menggunakan media digital dengan perencanaan, pengelolaan, dan target yang jelas. Baik, setelah menganalisis kelima jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan strategi pendidikan karakter di era digital. Salah satu karakter penting di era digital adalah toleransi. Guru mengalami kesulitan dalam membangun karakter toleransi siswa di era digital. Pendidikan karakter adalah suatu proses penerapan nilai-nilai moral agama pada peserta didik melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Penerapan nilai-nilai tersebut baik terhadap diri sendiri, keluarga, sesama teman, terhadap pendidik dan lingkungan sekitar, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Teknologi banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai sarana dan prasarana interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pembentukan karakter sedari dini. Budaya karakter bangsa yang baik dan kunci utama untuk membangun bangsa. Di era digital ini, orang tua bahkan pendidik sangatlah penting dalam meningkatkan karakter calon penerus bangsa. Orang tua adalah tempat utama pertama peserta didik dalam menjalani kehidupan. Peran guru di sekolah bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Guru juga sebagai role model dalam pandangan anak sehingga guru akan menjadi patokan bagi sikap anak didik. Peran guru sebagai role model dalam perkembangan anak sehingga guru akan menjadi patokan bagi setiap anak didik. Guru tidak hanya mengajarkan konsep karakter yang baik, tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik untuk mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaan penelitian yang saya ambil pada peneliti sebelumnya yaitu berdasarkan objek penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, dan metode penelitian. Pada penelitian sebelumnya banyak yang menggunakan metode kuantitatif analisis dan ada salah satu yang menggunakan metode R&D, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode R&D dengan beberapa langkah untuk dilakukan, serta materi yang saya gunakan berbeda dengan materi penelitian sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda dalam penelitian sebelumnya.
Terima kasih atas waktunya. Sekian analisis jurnal yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.